Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, beserta staf tata usaha, beserta diseminasi budaya positif. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan kali ini Jumat 31 Mei 2024 akan segera kita ikuti bersama acara diseminasi budaya positif. Untuk mengefisienkan waktu, saya akan bacakan susunan acaranya. Untuk yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat pemaparan materi, yang kelima sesi tanya jawab dan sesi refleksi, kemudian yang terakhir adalah yang terakhir penutup. Untuk mengawali acara pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Amin Tarjo, SPD. Kepada Bapak Amin Tarjo, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biradari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'mahu wa mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma ya Allah, Allah yang Maha Rahman dan Rahim, berilah kasih sayang-Mu kepada kami agar kami bisa melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif. Kami sadar betul bahwa kami banyak kekurangan. Berilah kami kekuatan, berilah kami kemudahan dalam menjalankan kegiatan pada siang hari ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Syirahal ladzina an'amta 'alaihim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Untuk acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin Ibu Nia Apriani, SPD. Disilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya, sambutan Kepala SMP Negeri 3 Moga kepada Ibu Dariah, SPD, disilakan. Panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita sehingga pada siang hari ini Jumat tanggal 31 Mei 2024 kita bisa berkumpul di ruang laboratorium komputer dalam rangka diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Larasati sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Terima kasih. Untuk acara yang keempat, pemaparan materi diseminasi budaya positif oleh Ibu Larasati, SPD. Pada Ibu Larasati, SPD, disilakan. Tentang budaya positif ini, Miss, next Miss, kayak ini asisten jadi kalau ini bisa diputar, kita putar dulu.
yang kita sebeli hari ini, panas, sumo, pekerjaan banyak, temannya nyebelin, tugasnya banyak, gurunya rewel-rewel, itu masih lebih mending daripada keadaan saudara-saudara kita di belahan bumi yang lain. Saya nggak usah sebutkan, itulah ya. Tadi ada yang dibilang makanannya nggak enak, masih mending lu bisa makan kayak gitu. Atau tugasnya banyak banget, kerjaannya banyak banget, masih mending lu kerja apa? Oh iya. Terima kasih Pak Irfan, Masya Allah, luar biasa. Oke. Terus berikutnya next. Ini sebagai pembuka sebelum masuk ke modul budaya sendiri, ini saya tuliskan dulu dari Ki Hajar Dewantara. Sesungguhnya hidup itu ibarat sebuah buku. Siapa yang tidak pernah belajar sama saja dengan buku yang tidak pernah dibaca. Jadi harapannya semoga hari ini kita semua bisa belajar walaupun sesedikit apapun itu. Jadi supaya kita seperti buku yang pernah dibaca, jangan cuma disimpan doang. Berikutnya Miss. Lagi Miss itu udah tadi. Oke, sekarang kita akan permainan dulu untuk ice breaking. Bapak Ibu pernah nonton Tonight Show yang tebak nama artis? Pernah ada gambar-gambar, terus nanti bentar Pak, sabar. Oke, dapat doorpress nanti bisa langsung menusuk Bu Fatmawati sekarang. Oke, saya contohkan di sini. Ini gampang sekali. Kira-kira ada Bapak Ibu yang bisa menjawabnya? Artis ya? Lucinta Luna, betul ya. Lucinta Luna, betul. Terima kasih. Tadi Bu Catur, Pak Irfa, Bu Yudi bisa menjawab. Silahkan berangkat sekarang. Itu kan palu. Cinta, ikan tuna diganti L, jadi Lucinta Luna. Itu udah ya, tebak nama artis. Next, kita akan tebak nama artis berikutnya. Ini artis paling fenomenal di dunia. Barangkali ada Bapak Ibu yang bisa menjawabnya. Apa jawabannya Pak Iwan? Ya betul, Budi Sukendro. Ya itu Budi BUMN, M-nya hilang dari Bu. Itu ADLS, A-nya hilang di. Ini surat pakai su-nya aja. Ini Ken-nya saja. Ini Indro, Budi Sukendro. Oke Budi. Masih mau lagi tebak nama artis lagi atau sudah? Coba kita berikutnya Bu-nya. Nah, ini ya itu betul nada yang keempat seto ya ada yang tahu itu? Ya betul, Irfaur itu. Kenapa? Itu Insinyur Soekarno kan IR depannya IR, tetangga nada keempat Fa, sayur sayanya hilang jadi dari Faur. Cuma saya mau cari Rosi susah. Ya nggak satu tangan itu berarti kita bisa juga ya positif. Mungkin ini juga sudah pernah kita dengarkan bersama-sama dulu waktu budaya yang menyampaikan ya, budaya positif. Di situ kalau kita breakdown ada dua kata, budaya sama positif. Kata Pak Amin, kalau yang positif berarti enggak negatif, kayak gitu kan? Setuju. Tapi kalau di sini katanya positif menurut KBBI itu bersifat nyata dan membangun. Terus budaya itu bisa kita artikan sebagai kebiasaan. Contoh di sekolah kita itu punya kebiasaan setiap pagi membaca Asmaul ya betul, Asmaul Husna atau Bapak Ibu gurunya membaca sholawat Nariyah. Itu ketika kita lakukan tiap hari itu kan jadi kebiasaan, itu merupakan budaya dan kebetulan positif. Itu salah satu budaya positif kita. Next Miss. Nah, untuk sampai ke kebiasaan positif tadi, kayak kita membaca sholawat Nariyah setiap hari kayak gitu, walaupun bersusah-susah kayak itu digerakkan oleh apa sih? Kenapa kita mau baca sholawat Nariyah setiap pagi kayak gitu? Kan berarti di sini tuh sudah ada pemahaman bahwa kalau membaca sholawat Nariyah itu
bermanfaat atau berfaedah, kita bisa dilancarkan segala urusannya. Berarti sudah ada nilai di sini atau pemahaman di sini bahwa hal tersebut itu bagus sehingga dijadikan kebiasaan atau budaya. Nah, yang nempel di kepala setiap orang itu kan barangkali beda-beda ya. Apa yang bagus menurut Pak Irfa belum tentu bagus menurut Pak Vidi, Pak Fadil. Apa yang bagus menurut Pak Budi belum tentu sama dengan Bu Yana, kayak gitu. Nah, tetapi kalau di sekolah dengan segala sebanyak ini kepala yang mempunyai sistem nilai mana yang baik menurut kepalanya sendiri-sendiri kayak gitu, itu kan apa ya, akan jadi nggak sinkron atau nggak satu kata ya. Kata baik kalau menurut saya ini bagus, kalau kata Beva kalau menurut saya yang kayak gini sih kayak gitu, kalau kata Baca beda lagi kayak gitu kan. Nah, maka kalau di sekolah itu atau di sebuah yayasan atau di sebuah institusi itu kita perlu bersepakat akan nilai-nilai kebajikan apa sih yang mau kita biasakan atau kita budayakan. Contoh yang kecil itu di dalam rumah tangga saja, antara suami dan istri, maaf ya yang belum bersuami dan belum beristri, itu kan mesti menyepakati apa nilai-nilai yang penting untuk rumah tangga mereka, kayak gitu. Mungkin di keluarganya Pak Widi yang penting itu misalkan harmonis, misalkan kayak gitu. Mungkin di keluarganya Bu Catur lain lagi, yang penting itu sehat kayak gitu. Mau kayak gimana yang penting sehat. Mungkin di keluarganya saya lain lagi kayak gitu. Yang penting kaya raya misalkan. Itu kan lain lagi. Nah, saya contohkan beberapa nilai kebajikan yang dianut oleh beberapa yayasan atau institusi. Salah satunya yang pertama itu dari EBO Primary Years Program. Betul ya bahasa Inggrisnya ya? Betul. Itu mereka merumuskan nilai-nilai apa saja sih yang menurut mereka penting ditanamkan sama orang-orang di dalam organisasi itu. Menurut mereka itu toleransi, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, komitmen, seterusnya. Jadi si EBO ini ketika melaksanakan kegiatan sehari-harinya berusaha untuk membiasakan atau menanamkan nilai-nilai ini. Itu saya contohkan EBO. Berikutnya Miss. Yang selanjutnya itu 9. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikannya itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, memberikan yang terbaik, dan tidak merendahkan orang lain. Jadi nilai-nilai kebajikan itu mereka rumuskan supaya mereka dalam kegiatan sehari-harinya itu berusaha menyuntikkan atau membiasakan nilai-nilai ini menjadi kebudayaan atau kebiasaan mereka. Lifelong kind. Karena biasanya di dalam satu sekolah saja, seperti contoh kemarin waktu saya mengerjakan rapot kelas 9 itu, pada catatan sikap wali kelas itu kan ada semacam catatan dari wali kelas tentang anak-anak itu sebaiknya ngapain. Bukan sebaiknya ngapain ya. Saya contohkan kayak gini di Pak Agus di 9B itu nasihatnya misalkan kamu harus selalu jujur dalam kehidupan karena jujur itu akan membawa keberuntungan misalkan. Nah itu kan mungkin di Pak Agus di sistem nilainya Pak Agus itu yang penting kayak gitu. Ketika Bu Ikrim mengerjakan di 9C, nasihatnya lain lagi. Dalam hidup kamu harus selalu baik hati ke orang lain gitu. Itu kan mungkin sistem nilainya Bu Ikrim kayak gitu. Nah, jangan ketawa Pak Yuri. Nah itu kalau dalam satu sekolahan kita perlu menerapkan satu persepsikan sistem nilai apa yang mau kita tanamkan ke anak-anak kita. Apakah kita mau tadi nyontoh punyanya EBO tadi atau 9 pilar karakter atau lifelong guide ini, kita klik selanjutnya.
Oh, ada lagi, ini dari The Virtuous Project. Itu nilai-nilainya banyak. Berikutnya, oke, sebelum memasuki ke satu nilai yang ke satu rangkaian nilai yang akan kita pelajari bersama-sama, ini ada quote dari Mbah Ban Ki-moon. Beliau adalah Sekjen PBB 2007 sampai 2016 ya, Pak Sintung ya. Nah, kata Bapak Ban Ki-moon ini, pemenang utama dalam kehidupan ini adalah seseorang dengan kebaikan hati. Itu beliau tulis pakai bahasa Inggris, terus ceritanya saya artikan dalam bahasa Indonesia. Nah, ini kan menurut Pak Mbah Ban Ki-moon ini sistem nilai yang penting untuk dibudayakan adalah kebaikan hati. Karena kata Mbah Ban ini, orang yang baik hati itu adalah pemenang utama dalam hidup ini. Entah pemenangnya menangin apa, nggak tahu. Nah, berikutnya Miss. Nah, maka kita akan masuk kepada nilai kebajikan yang sudah beberapa tahun ini kita kenal bersama-sama dengan profil belajar Pancasila. Tadi ada contoh dari IBO itu, ada contoh dari Lifelong Guide kayak gitu. Nah, Pak Nadiem dan jajarannya merumuskan nilai-nilai kebajikan yang pinginnya lewat pendidikan Indonesia itu diterapkan ke anak-anak Indonesia, dikenal dengan profil belajar Pancasila. Tapi kata Bu Trini kemarin ya Bu Dalia, jangan disingkat menjadi P3 ya, karena nanti jadi partai ya. Maka disingkatnya katanya ini pakai akronim PROPELA, profil belajar Pancasila, bukan propela kayak gitu, bukan ya, bukan Adela kayak gitu. Profil belajar Pancasila. Yang pertama, ini alhamdulillah kita sudah lumayan hafal karena kemarin waktu proyeknya Bu Yana itu wajib kita menyampaikan ini ke anak-anak, jadi kita bisa sambil menyanyikan falas belajar Pancasila bagaimana bertahan selanjutnya kayak gitu. Oh ya, mungkin bersama-sama saja kan ya. Bisa ya boleh berdiri kata Bu Yana, mulai silakan berdiri bukan. Monggo berdiri Bapak Ibu yang Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. poin yang pertama, dengan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu sudah mencakup semua nilai kebajikan yang lain. Kalau kita takwa sama Allah, segala perbuatan kebajikan yang lain kan ngikut di dalamnya sebenarnya kayak Pak ya. Berikutnya Miss. Ini Miss kepanjangannya missing lirik. Oke, di sini ada gambar ya, gambar tangan ya Pak Budi mengepal seperti ini atau seperti ini atau seperti ini. Yang penting jangan nyalain lah ya, mengepalnya yang seperti ini. Oke, ini ada sedikit bukan permainan sih, pertanyaan untuk kita jawab bersama-sama. Di tangan yang mengepal ini Pak Budi, andai ya, mengepalnya yang betul Pak Budi, jangan yang lain-lain. Di tangan yang mengepal ini, andai di dalam tangan Pak Budi yang mengepal ini ada cek senilai 1 miliar. Ya, terus kayak gini. Terus ujuk-ujuk Bu Catur datang, celuk kayak gitu. Pak Budi dicatat, Pak Budi saya minta dong kayak gitu. Dikasih apa enggak? Dikasih. Masya. Dikasih. Oke, tapi terus yang datang kucul Pak Irfa dikasih enggak? Oke. Oke. Tadi kalau Bu Catur yang nyolek dikasih ya, kalau Pak Irfa yang nyolek tampar. Oke. Itu pilihan yang tepat Pak.
Terus ini tadi yang mengepal ini kan tangannya Pak Budi mengepal sama Bu Catur dicolek, terus akhirnya dikasih dibuka. Kira-kira yang memutuskan untuk membuka kepalan itu siapa? Bu Caturnya atau Pak Budinya? Istrinya Pak Budi. Istrinya Pak Budi. Iya, takut istri ya Pak. Oke, tapi tadi Pak Irfa datang dengan gagah berani dari jauh pakai kacamata, pakai kuda putih, kuda komi. Itu meminta ke Pak Budi kayak gini, malah ditampar nggak mau dikasih. Itu keputusannya siapa? Bu Nina. Beda-beda ya. Oke. Nah, dari yang mengepal terus kemudian membuka, sebenarnya mau dirayu seperti apapun oleh Bu Catur, mungkin Bu Caturnya sampai merayu yang bagaimana kayak gitu. Kalau Pak Budi nggak mau mengasihkan, ya itu akan tetap terkepal. Tapi kalau Pak Irfa misalkan meminta, tapi walaupun nggak dirayu, tapi karena Pak Budinya itu mungkin sudah bestie sama Pak Irfa, jadi walaupun Pak Irfa cuma di depan kayak gini, sama Budi dikasihkan kayak gitu. Itu kan keputusannya Pak Budi sendiri sebenarnya kayak gitu. Dari tangan kita mengepal sampai terbuka, itu sebenarnya keputusannya kita. Andai kata tadi dipaksa sama Bu Catur pun, itu kan kita juga memutuskan sendiri mau dipaksa sama Bu Catur. Jadi sebenarnya kontrol ya, kontrol tindakan kita ada di diri kita masing-masing, gitulah. Selanjutnya itu yang akan menghubungkan kita dengan paparan selanjutnya tentang teori kontrol oleh ini Mbah William Glasser ini. Mbah Will, betul. Mbah Will ini terkenal dengan teori kontrolnya. Dari teori kontrol Mbah Will ini kita akhirnya mengenal beberapa ilusi tentang kontrol. Di antaranya adalah ilusi itu kan berarti seolah-olah nggak nyata ya. Yang pertama, ada ilusi selama ini di antara kita semua bahwa guru itu bisa mengontrol siswa. Sebenarnya enggak. Jadi walaupun dipaksa sama Bu Yana, sebenarnya anak itu memutuskan mau dipaksa sama Bu Yana, entah karena takut sama Bu Yana atau karena nanti dikasih hadiah sama Bu Yana, kayak gitu kan. Misalkan dulu ada anak yang nggak mau mengumpulkan tugas sama Bu Yana, kunci motornya diambil kayak gitu. Itu bukan berarti Bu Yana bisa mengontrol siswa, tetapi sebenarnya siswa itu takut. Nah kayak gitu. Tapi sebenarnya kan ada juga anak yang kayak gitu kan tetap ngeblas, lari saja kayak gitu. Itu kan pilihan hidup dia kayak gitu. Jadi sebenarnya kontrol ada di diri mereka sendiri. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ada ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Dan ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Padahal enggak. Sebenarnya enggak, kita seolah-olah bisa mengontrol anak dengan paksaan, dengan hukuman, dengan hadiah. Padahal mereka sendiri yang memutuskan mau mengikuti itu agar dapat hadiah atau mau mengikuti itu supaya menghindari hukuman. Berikutnya, Miss. Nah, ini berkaitan juga dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Laku atau perbuatan setiap manusia di bumi ini tanpa terkecuali baik orang dewasa maupun anak-anak itu didasarkan pada upayanya memenuhi kebutuhan dasarnya. Pak Dedi makan adalah upaya Pak Dedi memenuhi kebutuhan dasar manusia berupa kebutuhan jasmani yang butuh makan perutnya kayak gitu. Misalkan ada lagi kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Anak caper misalkan, itu sebenarnya pengen diperhatikan oleh Bu Ika Yuliasi misalkan kayak gitu. Itu kan kebutuhan dasarnya pengen diperhatikan nih kayak gitu. Tapi caranya gimana sih kayak gitu? Caper aja lah ke Bu Ika kayak gitu. Capernya dengan salto dari meja ke meja misalkan kayak gitu. Terus ada kebutuhan akan penguasaan atau power. Misalkan Pak Eko dan teman-temannya satu geng. Nah, Pak Eko itu perlu kebutuhan untuk merasa diakui. Akhirnya
video digantemi seperti ini kayak gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya upaya Pak Eko untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia berupa ingin diakui kayak gitu atas kemampuannya. Mungkin caranya saja yang salah. Ada kebutuhan akan kebebasan seperti yang diinginkan anak-anak kita selama ini kayak gitu. Kalau mereka nggak masuk, kalau mereka bolos kayak gitu, sebenarnya mereka sedang memenuhi kebutuhan mereka akan kebebasannya nggak mau diatur-atur kayak gitu. Nah, tingkah laku kita, siapapun sampai sekecil apapun itu didasarkan pada kebutuhan dasar kita untuk memenuhi salah satu dari kebutuhan dasar kita ini. Selanjutnya, Miss. Oke, yang berikutnya ada sebuah wawasan atau apa ya, dunia berkualitas. Ini menurut saya juga lumayan baru. Dunia berkualitas ini diartikan sebagai tempat khusus di dalam pikiran kita masing-masing, tempat menyimpan gambaran dari semua yang saya inginkan dan hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup saya. Di sini, itu dunia berkualitas, itu angan-angan kita. Isinya hal-hal yang menurut kita penting saja. Misalkan di dunia berkualitas Pak Amin di sini, bagi Pak Amin yang penting adalah keluarga kayak gitu. Kalau saya yang penting di sini misalkan uang, misalkan kayak gitu. Atau di dunia berkualitasnya Mbak Bu Zazilo di sini yang penting anak-anak, suami nggak penting misalkan kayak gitu, misalkan baca berikutnya. Nah, untuk mengenali apa sih sebenarnya yang ada di dunia berkualitas kita, yang ada di dalam dunia berkualitas kita itu, kita bisa berjalan dengan panduan pertanyaan-pertanyaan ini. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Seperti tadi jawabannya. Mungkin bagi Pak Amin, keluarga semuanya, istri, anak, kayak gitu. Mungkin bagi saya ditambahi dengan mertua dan mbah, misalkan. Atau dibagi Bu Yana ada ketambahan lain, teman-teman di sekolah, kayak gitu. Bagi saya enggak, itu enggak penting, misalkan, kayak gitu. Terusan nilai-nilai kebajikan, apa yang terpenting dalam hidup Anda? Misalkan di Bu Eva, yang penting itu nilai kebajikannya itu harus baik hati sama orang lain, baik hati lagi ya, harus jujur kayak gitu. Atau di Bu Yana itu yang penting hidup ini tuh tanggung jawab kayak gitu, amanah kayak gitu. Di Pak Yano mungkin dalam hidup ini yang penting jalan aja kayak gitu kan, misalkan. Atau yang berikutnya ada pertanyaan, kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda? Kebayangnya kita pasti menyadari diri kita itu kadang masih ada kurangnya dan kepingin menjadi satu sosok ideal yang menurut saya itu yang kayak gimana? Itu dipengaruhi dari di mana kita tumbuh, pengalaman apa yang mempengaruhi kita, siapa teman-teman kita, apa yang kita baca, film apa yang kita tonton kayak gitu. Ini jawaban saya, jujur saja. Itu adalah keluarga yang paling penting untuk saya. Nilai kebajikan yang paling penting untuk saya adalah kebaikan hati, cinta, tanggung jawab, dan kerja keras. Karakter ideal yang paling saya inginkan itu saya ingin jadi orang yang baik hati, tapi berani, tapi bertanggung jawab, sabar, konsisten, dan asertif. Asertif itu bisa bilang enggak. Saya itu paling susah bilang enggak. Kalau misalkan itu paling bisanya itu kalau Pak Yonu tok sama Pak Eva ya. Terus pencapaian yang saya banggakan itu saya bertahan hidup, karena ternyata bisa hidup itu alhamdulillah, masih hidup sampai sekarang itu alhamdulillah banget kayak gitu. Pekerjaan ideal bagi saya membayangkan dulu pernah punya cita-cita pekerjaannya jadi penulis itu kan yang ideal di ini saya kayak gitu. Terus bagian perjalanan dan titik puncak hidup saya nggak tahu kalau masih ada puncak lain nanti kan, misalkan mau haji, umrah, atau beli mobil 10 gitu misalkan. Tapi sejauh ini adalah melewati usia 30 tahun dan masih hidup, itu tuh saya syukuri banget kayak gitu, karena ternyata setelah di atas 30 tahun itu kayaknya hidup baru terasa benar-benar ambil gitu. Terus yang paling bermakna dalam hidup saya adalah keluarga, kebaikan hati, spiritualitas, waktu, dan kesempatan. Ini di saya dan di dunia atau di budaya kan beda-beda, ya kan? Kita punya dunia berkualitasnya masing-masing. Apa yang mempengaruhi? Karena saya percaya nilai-nilai seperti cinta, tanggung jawab, dan kerja keras. Itu kan belum tentu sama kan di Pak Dedi kan, ya Pak? Mungkin ada yang lain lagi kayak gitu. Nah itu kan itu dunia berkualitas kita masing-masing. Saya sebagai 34 tahun bisa merumuskan ini. Tetapi Davin
yang 12-14 tahun itu kemungkinan belum bisa merumuskan ini, tetapi mereka tetap punya akan nilai-nilai itu, cuma barangkali belum tebel karena mereka belum paham atau masih acak-acakan kayak gitu karena mereka nggak ngerti cara natanya kayak gitu, atau sama sekali kabur nggak ada karena nggak ada yang pernah menanamkan itu kayak gitu. Oke, tapi walaupun misalkan anak-anak kita sekecil apapun, mereka itu punya dunia berkualitas itu. Maka yang sedang kita upayakan di sekolah ini dengan Propela itu tadi, kita sedang berusaha menyuntikkan Propela itu ke dalam dunia berkualitas anak, sehingga nanti pas sudah nggak sama kita, di dalam sistem nilai anak itu sudah terpatri Propela itu tadi. Maksudnya ketika nanti Gusti Randa sudah lulus, mereka sudah punya bayangan, oh yang penting dalam hidup ini itu jujur kayak gitu. Itu dulu ditanamkan sama Bu Yana, pokoknya mau bagaimanapun yang penting jujur kayak gitu. Nah itu kan upaya-upaya kita sebagai pendidik di hari ini untuk menanamkan nilai-nilai itu ke dalam dunia berkualitas mereka. Bagi saya ini berlaku sepanjang masa kayak gitu bagi saya, karena saya sudah menentukan sendiri diri, oh yang penting menurut saya hidup tuh kayak gini kayak gitu. Nah, anak-anak kita kan mungkin belum sempurna itunya. Kita sedang berupaya bersama-sama satu tim nih sekolahan menyuntikkan itu tadi. Berikutnya, nah, upaya-upaya menyuntikkan itu tadi, nilai-nilai kebajikan tadi, yang Propela ya entah apa itu, kita kenal dengan disiplin positif. Menurut Mbah Dian Gosen ini, disiplin berasal dari kata disiplina, akar katanya disipel ya. Itu artinya belajar dan murid. Jadi sebenarnya kata mendisiplinkan itu kan sedang upaya belajar untuk membiasakan, karena tadi kan budaya positif kan kebiasaan. Kalau kata Ki Hajar Dewantara, untuk menciptakan siswa yang merdeka, masyarakat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal dari dalam diri sendiri. Tapi jika nggak punya motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal untuk mendisiplinkan diri sendiri. Itu yang mungkin belum dimiliki oleh anak-anak kita, yaitu motivasi internal, sehingga masih butuh sosok-sosok seperti Pak Agus, Pak Seto, Pak Budi untuk membantu anak-anak mendisiplinkan itu, katanya sih ya, katanya begini. Oke, berikutnya. Oke, namun seringkali di budaya kita kata disiplin itu sudah bergeser maknanya menjadi sesuatu yang harus kita lakukan ke orang lain untuk mendapatkan kepatuhan orang tersebut kepada kita kayak gitu. Kayak misalnya tendang supaya anak itu patuh kepada kita, itu kan makna mendisiplinkan menurut budaya atau masyarakat kita. Tapi sebenarnya kan tadi kata disiplin berasal dari kata-katanya belajar supaya terbiasa dengan nilai-nilai kebajikan. Makanya kenapa disebut disiplin positif, karena kita akan menyuntikkan nilai-nilai tadi melalui kedisiplinan dengan cara yang positif kayak gitu, kurang lebih katanya kayak gitu. Nah, ini didasari dari motivasi perilaku manusia. Ini sudah ada yang meneliti. Manusia itu kalau melakukan sesuatu, motifnya 3, menghindari hukuman, biar dapat hadiah, atau benar-benar ingin menjadi sosok yang diinginkan di sistem nilai mereka sendiri. Level yang ketiga ini sudah level juara ya. Yang sering kita temui itu di level 1 dan 2, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Level yang 1-2 ini, bukan level yang mereka di level yang sama, itu sering kita temui di diri kita masing-masing, dan apalagi di anak-anak kayak gitu. Mau masuk karena takut mau dimarahin Pak Yanu kayak gitu. Motivasinya kan Pak Yanu, tapi kalau Pak Yanunya nggak ada, ya sudah kayak gitu. Ya kan, jadi motivasinya itu nggak long last kayak gitu, nggak lama kayak gitu. Mau mengerjakan karena takut kuncinya diambil Bu Yana kayak gitu. Kalau nggak ada kunci yang diambil Bu Yana, ya aman kayak gitu. Itu kan motivasi eksternal berarti. Atau mau Bapak Ibu Guru mau masuk ke kelas karena budariahnya berangkat kayak gitu. Kalau nggak ada budariah, ya sudahlah nanti saja kayak gitu misalkan kayak gitu. Mohon maaf. Itu motivasinya kita kan menghindari ketidaknyamanan, walaupun bukan berarti budariah menghukum kayak gitu, tapi kita di sini menghindari masuk kelas lebih budaya primer kayak gitu. Tapi kalau budayanya nggak ada, ya sudah nanti dulu kayak gitu. Itu kan berarti motivasi eksternal. Atau ingin mendapatkan penghargaan, misalkan saya ikut guru penggerak biar dikata
hebat kayak gitu. Tapi ketika nanti nggak ada yang mengatakan itu hebat, kan saya jadi kehilangan motivasi itu. Terus yang level ketiga ini, yang level juara, motivasinya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini dunia berkualitasnya udah solid caranya, nilai sistem nilainya sudah bagus. Tadi misalkan dicontohkan Bu Yuli misalkan masuk kelas karena ada budaya saja misalkan ya Mbak, contoh. Nah kayak gitu, tapi misalkan kalau misalkan Pak Agus tuh motivasinya sudah motivasi juara yang ketiga, memang integritas kayak gitu, memang sistem nilai yang dibangun bagus bagi Pak Agus, amanah itu yang utama kayak gitu, masuk kelas menunaikan tanggung jawab, memenuhi hak siswa itu yang utama kayak gitu, berarti itu kan motivasinya sudah dari dalam diri di sini kayak gitu, ya kan? Nah itu di level Pak Agus yang sudah senior luar biasa kayak gitu. Kalau yang di level saya seperti ini kan mungkin masih agak-agak 1, 2, 3, kadang kembali ke 1 lagi, kadang 3, kadang ke 1 lagi. Apalagi anak-anak kita kadang-kadang memang motivasinya masih di 1 dan 2. Ya, kadang-kadang beda kelas saja sudah beda motivasi dengan tugas yang sama. Anak di kelas 8B melaksanakannya adalah karena saya mengancam, awas kamu mau dikerjakan gitu. Ya kan? Tapi kalau misalnya di 8B seperti itu, sudah diawas-awas juga tetap mengerjakan. Tapi kalau di 8A kerjakan ya, kerjakan. Mungkin mereka sistem nilai di sininya sudah dunia berkualitasnya sudah agak-agak tebel nilai sistem nilainya kayak gitu. Berikutnya nih retribusi. Oke, tadi saya menuliskan di depan ada hukuman, konsekuensi, sama restitusi. Kita akan membaca satu persatu kira-kira tindakan-tindakan ini masuknya hukumankah atau konsekuensikah? Belum sampai masuk ke restitusi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi padamu yang biasanya suruh nyatet banyak-banyak? Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, berikutnya dulu, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Terus, murid diminta bertelanjang kaki ya, bukan bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Hukuman itu. Berikutnya Miss, jadi kita sudah sebenarnya kita wis. Nah, ini bedanya hukuman sama konsekuensi. Seringkali hukuman itu ada, saya sampai duduk lah ya. Hukuman itu membuat anak fisik, enggak, membuat anak sakit secara fisik maupun hati. Kalau konsekuensi itu biasanya ketidaknyamanan, tapi hanya dalam jangka pendek. Terus dengan hukuman, anak itu akhirnya belajar menyembunyikan kesalahan, bina dihukum kayak gitu. Kalau konsekuensi itu dia belajar untuk mematuhi aturan. Ini juga menurut Mbah Dian Gosen ini pada 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru ini ada sebagai penghukum yang seperti sudah sering kita lakukan kalau penghukum itu kayak gitu. Salah hukum kayak gitu, salahnya apa, hukumnya apa kayak gitu. Terus atau pembuat rasa bersalah kayak, "Hi, kamu dikerjakan, kamu masuk kelas, pulasnya nanti dimarahin kepala sekolah," kayak gitu. Nah itu kan biar anak merasa bersalah kayak gitu. Terus atau jadi teman, itu juga sering dilakukan oleh beberapa dari kita kayak gitu. "Hi, kamu sih nggak mau ngerjain, nggak bestie," kayak gitu. "Kerjain lah, mau belaras sudah bala," kayak gitu. Itu sebagai teman. Terus yang ketiga pemantau, "Kerjain, belaras tungguin di sini," kayak gitu. Mungkin kerjain ya, itu sering terjadi sama anak-anak yang nyatetnya lambat misalkan. Terus, apakah posisi ini salah? Kadang-kadang kita juga perlu posisi ini, tetapi ada satu posisi yang paling dianggap sebagai rajanya posisi guru sebaiknya itu seperti apa ke siswa adalah posisi klinis manajer. Manajer itu, kalau artis sama manajer itu kan manajer cuma ngatur jadwalnya, ngatur kamu nanti ini, tapi nanti artisnya tuh udah tahu apa yang harus mereka lakukan gitu. Jadi yang diharapkan di disiplin positif, budaya positif ini, kita nggak menanamkan nilai kebajikan itu dengan cara-cara yang tadi 4 yang tadi, tapi dengan cara sebagai manajer. Posisi ini yang
juga nanti akan membersamai kita ketika melakukan segitiga restitusi. Klik, oke. Segitiga menstabilkan identitas, terus validasi kebutuhan yang sebelah sini, yang terakhir menanyakan keyakinan. Nanti akan salah atau mengalami satu kasus itu, kita kayak mengembalikan anak itu ke posisi tenang kayak gitu dulu. Misalkan lagi bertengkar nih, misalkan muridnya bertengkar, ambil contoh nama nggak apa ya, misalkan bertengkar, siapa ya yang bertengkar? Ya, Pak Yanu dan Pak Nanang kayak gitu. Pak Yanu dan Pak Nanang bertengkar sampai kontok-kontokan kayak gitu. Nah, ketika kita melakukan restitusi ini, katanya si Pak Yanu sama Pak Nanang ditenangkan dulu kayak gitu, biar balik emosinya dari yang tadinya marah berapi-api, wis kok tenang disit. Sebab kalau masih marah berapi-api, sulit ditanyai, sulit diajak diskusi kayak gitu. Terus memvalidasi kebutuhan. Tadi ini validasi kebutuhan itu nyambung dengan materi 5 kebutuhan dasar manusia. Perilaku Pak Yanu dan Pak Nanang yang bertengkar itu pasti sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya. Misalkan kesenangan, ternyata bertengkarnya itu hanya karena ingin bersenang-senang. Pak Yanu suka sekali kalau Pak Nanang marah-marah, begitupun sebaliknya kayak gitu. Atau mereka bertengkar karena bukunya Pak Yanu diambil sama Pak Nanang kayak gitu. Berarti ada kebutuhan Pak Yanu yang enggak terpenuhi. Kita lihat apa sih yang coba mereka penuhi, kebutuhan apa kayak gitu. Terus yang terakhir kita tanyakan keyakinan. Keyakinan ini yang kemudian nanti akan kita bahas lihat aja nggak usah dibahas. Keyakinan ini yang nanti akan kita lihat bersama-sama melalui praktek keyakinan dan kesepakatan kelas yang sebenarnya sudah dipraktekkan kemarin-kemarin. Ciri-ciri restitusi itu memperbaiki hubungan, bukan paksaan, menuntut kedalam diri, mencari kebutuhan dasar, fokus pada karakter, menguatkan dan mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Saya menggarisbawahi di sini ada kata-kata restitusi diri adalah cara yang terbaik. Barangkali itu bisa diterapkan di masing-masing kita sendiri kayak gitu loh. Ketika kita melakukan sesuatu atau terkendala terhadap sesuatu, kita bisa menenangkan kita sendiri. Kita bisa cari tahu sebenarnya kita kalau lagi melakukan ini, kita tuh lagi memenuhi kebutuhan dasar apa kayak gitu. Apakah caranya benar sesuai dengan keyakinan sistem nilai kita selama ini atau enggak kayak gitu. Selanjutnya 38 alhamdulillah. Nah, ini ini tidak akan saya bahas lama karena kita waktu itu sudah membahas juga dengan Bu Daria, yaitu tentang keyakinan kelas. Supaya tadi dalam segitiga restitusi itu kita bisa mengembalikan anak dengan pertanyaan keyakinan akan nilai kebajikan, sebelumnya kita sepakati dulu dengan anak-anak nilai kebajikan apa yang berlaku di dunia kita, di sekolah ini, di kelas ini, gitu. Itu ada pertanyaan kenapa keyakinan kelas, kenapa bukan peraturan saja kayak gitu? Karena katanya kalau keyakinan ini lebih bersifat kesepakatan bersama kayak gitu. Kalau peraturan itu sepihak dari sekolah saja, mungkin anak nggak setuju kayak gitu. Walaupun di keyakinan kelas pun kadang-kadang lebih banyak wali kelasnya yang mikir kata-katanya apa kayak gitu. Berikutnya, ya, keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Yang berikutnya 40. Oke, animation Q&A session. Bismillahirrahmanirrahim. Pularas tadi sudah memaparkan banyak sekali tentang restitusi. Pularas. Saya mau tanya, tadi juga contohnya terjadi pada Pak Yanu dan Pak Nanang. Ini tolong dijelaskan Pularas, apakah praktek segitiga restitusi itu hanya bisa diterapkan untuk siswa dan anak-anak saja? Apakah bagaimana jika diterapkan kepada orang dewasa? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Yana atas pertanyaannya. Jos. Tepuk tangan untuk Bu Yana. Praktek restitusi ini juga saya tanyakan kemarin ke fasil saya, apakah
hanya di anak-anak saja nih tadi menanyakan keyakinan, validasi kebutuhan kayak gitu. Tapi dalam diskusi itu kami bersepakat sebenarnya tadi saja restitusi kepada diri sendiri saja bisa dilakukan kayak gitu. Apalagi kepada orang dewasa. Tetapi mungkin pemilihan katanya atau diksinya ya kepada ngobrol dengan anak-anak atau ngobrol dengan sesama orang dewasa kan pilihan katanya berbeda. Kurang lebih mungkin seperti itu nggih Piyana nggih. Puas nggih Piyana. Alhamdulillah puas. Ya, itu pemaparan tentang budaya positif dari saya. Intinya kalau dialurkan bahwa kita dapat amanat dari kurikulum Merdeka dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu untuk menerapkan atau menyuntikkan nilai-nilai kebajikan yang dirumuskan dalam Propela itu tadi melalui disiplin dengan cara yang positif. Intinya seperti itu. Kita ingin mendisiplinkan anak tapi jangan negatif kayak gitu. Sebab kalau negatif itu hanya akan menyisakan luka di anak kayak gitu. Kalau lebih positif mungkin anak akan lebih tertanam nilai-nilai kebajikan itu. Oke, tapi ya mungkin kita butuh waktu. Katanya untuk satu kebijakan dilihat berhasil atau tidak kita lihat 7 tahun lagi ke depan. Semoga kita selalu diberi kesehatan, kesempatan, kekuatan untuk bisa selalu membersamai anak-anak kita. Karena anak-anak itu katanya sudah punya kodratnya masing-masing. Tugas kita itu bukan bikinkan kodrat mereka, tapi menuntun kodrat mereka menuju kebahagiaan setinggi-tingginya. Kurang lebih seperti itu. Saya putarkan dangdut bukannya. India. Setelah ini kita latihan Hari Bailey. Materinya IPS di belakang bukan barisnya itu bangku dalam satu bait. Nah, Samsonnya masih tidur ini ceritanya. Saatnya mengumpulkan tugas. Nah, ini saya campur kelas 8C sama 8D tercampur di sini karena 8C-nya kurang anaknya waktu itu. Susah terus waktu ngumpulin tugas ceritanya Samsul nggak ngumpulin waktu di kelas. Dikumpulkan tugasnya. Kamu tidur ya? Ya sudah, Samsul cuci. Terus ini prakteknya jadinya Samsul itu. Kurang besar ya suara saya. Ini juga saya. Ini benar-benar skenario ya, maksudnya Samsul nggak berkata-kata sendiri. Ini ngasih testimoni saja dicatat gitu. Yang pasti. Berikutnya kasus berikutnya ada kasus kedua. Enggak. Ini dilaporkan ceritanya kasusnya anak perempuan jajan masuknya terlambat. Itu saya kebayang sebenarnya anunya bagus.
bagus, tapi cukup menantang sekali untuk dilakukan di anak-anak kita kayak gitu. Barangkali memang perlu banyak waktu dan perlu ada yang dibenahi terlebih dahulu sebelum hal itu barangkali ya saya kurang tahu. Kurang lebih seperti itu pemaparan saya kali ini tentang budaya positif. Harapannya tadi kita ngerti aja dulu deh konsepnya, kenapa ada disiplin positif, kenapa ada budaya positif. Sebenarnya kita dapat amanat untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan di dunia berkualitas anak, supaya nanti pas anaknya itu udah gede, sistem nilai itu sudah terbangun di anak. Kan kita kepingin generasi masa depan itu punya sistem nilai yang baik ya. Kalau enggak kita yang nanemin dari sekarang, mau ditanemin sama siapa kayak gitu. Makanya itu ada sekolah, makanya itu ada pendidikan. Itu upaya pemerintah, upaya kita manusia untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan itu. Mungkin bukan nilai bahasa Jawa, nilai rapotnya atau nilai apanya yang penting, tapi karakter itu kan yang akan long last, akan nempel. Ya, akan nempel di kepribadian kita sampai tua nanti. Contohnya kita ya hari ini kayak gitu, itu kan hasil dari bentukan karakter dulu waktu kita sekolah kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Apabila ada kesalahan jelas ada, saya mohon maaf. Saya berterima kasih sekali lagi atas partisipasi Bapak Ibu dalam kegiatan hari ini. Semoga bermanfaat, semoga Allah membalas amal ibadah Bapak Ibu semua. Dan ke MC Ibu Atina khususnya, terima kasih. Terima kasih atas paparannya Bu Larasati yang sangat luar biasa. Untuk sesi berikutnya adalah sesi refleksi, akan disampaikan oleh Bapak Amin Tarjo SPD. Disilakan. Apa yang disampaikan oleh Ibu Larasati tentang disiplin positif sangat bermakna, sangat penting khususnya di SMP 3 Muga, karena karakter kualitas anak-anak kita ini masih dalam kategori menengah, bahkan cenderung ke bawah, tidak menengah cenderung ke atas, tapi cenderungnya ke bawah. Karena beberapa laporan dari teman-teman, beberapa anak kelas 9 ketika di kelas 7-8 anteng baik gitu. Tapi begitu di kelas 9 muncul ketidakbaikannya. Nah, ini dengan adanya materi yang disampaikan oleh Bu Larasati, mudah-mudahan menjadi panduan bagi kita selaku pendidik, menjadikan kita bersemangat, punya pegangan, punya rem, karena tadi yang disampaikan Bu Laras itu, dengan harapan kalau langkah-langkah seketika restitusi itu dilakukan, kita punya harapan besar anak-anak kita ada perubahan lebih baik. Kalaupun tidak sekarang, ya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan anak-anak akan menjadi baik. Itu harapan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Tepuk tangannya mana? Terima kasih Bapak Amin atas refleksinya. Acara yang terakhir adalah penutup. Mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian rangkaian acara hari ini. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.